pasti lu nggak mungkin dari kecil lu pengen cita-cita lu jadi pengusaha cupang kan? Enggak, bukan. Jadi apa? Kalau dari kecil memang gue pengen juga jadi pengusaha, cuman nggak terpikir di sini jadi pengusaha cupang. Kalau gue sih intinya gini, kenapa gue pengen usaha? Pengen menciptakan lapangan kerjaan, gue pengen tarik sih orang-orang yang di pinggir jalan itu yang kurang kasih. Masalah bisa diselesaikan dengan apa? Dengan duit. Nah, dengan duit. Tapi nggak semua masalah diselesaikan dengan duit. Iya, cuman nggak ada duit nggak bisa selesaiin masalah. Bisa obrolan. Ya obrolan. Kalau hanya duit doang emang orang bisa terima. Ya cuman kan ada pendampingnya. Ya kan, lu kepancing emosi kan? Nggak Amos TV, nggak mancing emosi narasumber ya kan? Oke, lebih baik kita telat mikir daripada nggak mikir sama sekali ya kan? Itu dia. Percuma dong kita punya otak nggak bisa mikir. Teliti. Jadi gini, Iya. konsep sabar bagi gua kesampingin ego. Berpasrah istilahnya. Bray, seorang Rudi bisa ngegas loh. Gimana kepancing nggak emosi lu cuy? Ya kepancing dalam artian gini. Kita berdebat itu kan sehat demi untuk istilahnya gimana ya? Kita lebih maju lagi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Amos TV ya. Oke, kita sudah mengundang salah satu narasumber kita. Apa kabar Bang Rudi? Baik Bang Amos. Bukanlah. Sehat Bang? Sehat selalu. Kapan sakit Bang? Besok. Aduh, kayaknya kurang enak kalau misalnya ini ya, kepala saya terlalu kayak mumi ya. Oke. Mumi yang belum terwujud. Mumi yang belum terwujud. Bang, gini ya kan, gue mau cerita-cerita, istilahnya tanya-tanya lo lebih dalam bisa? Boleh dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Gini, kenapa lo belum nikah? Alasan gua berjalan aja dulu. Udah punya pasangan belum? Sudah dong. Wis, ya kan. Cuman gue cuma satu ya kan. Banyak orang tuh kayak gimana ya? Kayak mengenal tentang cupang, kan kita udah terbiasa nih mengenal tentang cupang nih. Ngobrolin cupang udah biasa. Gue pengen bahas tentang segi segmentasi, kenapa lu memilih cupang gitu loh sebagai bisnis. Oke, siap. Nah, gitu maksud gue ya kan. Jadi gini, awal lu merintis di dunia cupang ini, pasti lu nggak mungkin dari kecil lu pengen cita-cita lu jadi pengusaha cupang kan? Enggak, bukan. Jadi apa? Kalau dari kecil memang gue pengen juga jadi pengusaha, cuman nggak terpikir di sini jadi pengusaha cupang. Dulu waktu kecil lu cita-cita jadi apa emang? Pengusaha. Apa? Kan ada misalnya mau dia tuh usahanya misalnya dagang bakso ya kan? Mau jadi apa ya terserah kan. Tapi balik lagi, kenapa apa yang membuat dasar itu gitu coy? Oh, yang membuat dasar itu. Biar teman-teman pada tahu nih motivasi lu ya kan? Kalau gue sih intinya gini, kenapa gue pengen usaha? Ya, Karena gue pengen menciptakan lapangan kerjaan, gue pengen istilahnya ketika memang usaha gue berjalan besar, gue pengen tarik sih orang-orang yang di pinggir jalan itu yang kurang kasih sayang segala macam, gue tarik. masa? Ya, iya dong, harus itu. Nggak percaya gua. Apa perlu Masa bukti? sebegitu mulianya? Niat kita baik, pasti ada jalan dong. Kan who knows, siapa yang tahu? Loh. Iya, cuman kan kita berjalan di situ. Oh ya, oke. Jadi karena usaha untuk membantu orang sekitar, Iya, nggak nyari duit. tetap nyari duit. Kita nggak munafik. Semua orang butuh duit. Berarti lu nggak butuh duit. Semua orang butuh duit. Gue butuh duit juga. Oh, lu butuh duit. Akses yang paling mudah itu akses ketika memang punya duit. Iya. Masalah bisa diselesaikan dengan apa? Dengan duit. Nah, dengan duit. Tapi nggak semua masalah diselesaikan dengan duit. Iya, cuman nggak ada duit nggak bisa selesaiin masalah. Bisa Apa? obrolan. Ya obrolan. Kalau hanya duit doang emang orang bisa terima. Ya cuman kan ada pendampingnya. Faktor Nggak semua orang diselesaikan masalah pakai duit, enggak? Iya, memang benar. Ya. Cuman kan ada faktor pendamping di situ. Apa faktor pendampingnya? Kita misal ada masalah di mana, kita perlu akses kan di situ. Akses, ya. Untuk misalkan kita berangkat ada masalah di tulang bawang ataupun di mana, kita berangkat bensin nggak? Berarti lu suka buat masalah? Bukan buat masalah. Kita setidaknya gitu. Oh, setidaknya ya. Antisipasi. Ya, Kita ya. mau perang. Kita nggak ada peluru. Gimana kita mau perang? Iya, iya. Nah, Suka perang? Suka Kalau perang suka dalam apapun. Perang-perangan, tembak-tembakan? Oh. Enggak, kalau itu enggak. Oke, Bang Rudi ya kan.
Cuman gini, ya kan, lu kepancing emosi kan? Nggak Amos TV, nggak mancing emosi narasumber ya kan? Gini, Bang Rudi, dulu ketika lo sebelum main di Cupang lo usaha apa? Gua belum usaha apa-apa. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Kenapa nggak lo milih kerja gitu? Misalnya kan kerja kan enak, dapat gaji tiap bulan. Iya, memang benar. Cuman gini, kembalinya lagi. Setiap orang memiliki basic masing-masing. Satu kolam banyak ikan, beda potensi. Nah, jadi kembalinya gini, gue kenapa pilih usaha? Karena Kenapa lo milih usaha ya? Kenapa nggak kerja gitu? Kenapa nggak kerja? Karena istilahnya gue pengen nyumbangin ide gue lebih banyak lagi lah. Emang kerja lo nggak bisa nyumbang ide? Bisa, cuman kan terbatas. Apa? Lingkupnya itu aja. Misal Kalau istilahnya. kerja di lapangan, Ya beda dulu istilahnya. Kita beda istilahnya, tergantung ya. Kalau kerja lapangan kita bisa akses untuk informasi lainnya lah. Kalau di ruang lingkup itu sendiri, di satu ruangan, gimana kita mau dapat akses yang lebih? ya. Kalau kita nggak keliling lapangan, Berarti lo ini orang yang suka mencari relasi bukan? harus. Kenapa lo harus cari relasi? Karena gini, satu relasi itu membawa rezeki, membawa berkah juga buat kita. Lu cari rezeki apa cari berkah? Dua-duanya, Munafik lu. dua-duanya. Coba kayak gimana? Kayaknya sorry ya. Banyak orang kayak ngebalut berkah. Iya, semua tuh dibungkus kemasan Oh. biar rapi. Cuman biar rapi. kembalinya gini, Ah. niat kita awal kita apa? Usaha untuk apa? Kalau usaha kita untuk kenyangin perut sendiri, kita flashback lagi deh. Berarti istilahnya. tergantung sudut pandang Tergantung sudut pandang istilahnya. Biar teman-teman bisa tahu gitu Ya. kan. Terus juga gini, kalau udah berbahas tentang sudut pandang, setiap orang punya sudut pandang berbeda dalam usaha. Iya benar. Nah, cuman gue mau tarik lagi garis ke gimana? belakang lagi gitu loh. Garis Gue nggak mau ke belakangnya depan. gimana? Gue tahu mindset lu pengennya ke depan, Iya, harus itu. ke depan ya kan. Cuman kan orang-orang pengen tahu cerita lu. Oke, Di cerita. balik itu semua. Iya. Jadi Apa sih yang lu perjuangkan, bro? gue gini, satu sisi, gue laki, gue harus berani perang. Kalau gue nggak perang, gue untuk kedepannya gimana? Perang dalam arti apa? Perang, ya dalam segala hal intinya gini loh, untuk mencukupi kebutuhan. Dalam artian kita kan nggak tahu nih, kita berharap nih misalkan minggu ini kita dapat rezeki, belum tentu minggu Tapi depan gue kita dapat boleh rezeki. tanya nggak? Oke, siap. Lebih dalam tentang apa namanya bokap lu kerja atau usaha? Bro? Kerja. Kerja. Bokap Nyokap sekarang ibu rumah tangga. yang membuat lu termotivasi pengen bangun usaha cupang Karena gue untuk diri gue sendiri lah, setidaknya gue mandiri. karena diri lu sendiri. Ah. Enggak maksudnya orang kan maju tuh karena sebuah panutan dong. Panutan benar. Nah, panutan lu siapa nih? Kalau panutan gue tetap di orang tua. Karena Orang gini tua. istilahnya, orang tua tuh kan didik anak untuk sekarang ya. Mungkin dia hanya bisa menyekolahkan, ngasih ilmu lah, Iya, iya. nggak kayak orang dulu lah, Iya, iya. ngasih warisan segala macam. Setidaknya gue dikali ilmu tuh gue harus olah sendiri loh. Ibaratkan nih, gue kasih soal ke lu nih bang, Bang Amos, tolong kerjain ini, observasi di lapangan gini-gini. Mau nggak mau kan lo observasi, nggak mungkin lo ngandelin gimana ya, nah gitu loh. Karena Karena juga gimana coba. ya kalau gua nggak mau ngerjain, Nah itu kembali ke lo istilahnya, mau berpikiran istilahnya maju ataupun berkembang. enaknya berkembang sambil maju. Nah, itu dua-duanya, nggak semua orang bisa. Banyak yang bisa. Siapa? Ayo. Banyak, salah satu contohnya Steve Jobs. Ya benar. Ah. Cuman kan mereka dalam ruang lingkup yang memang menuntut mereka untuk maju. Serahkan tergantung ruang lingkup kita. Maaf yang ngomong, kita berada di ruang lingkup misal yang 3 nih kawan kita semangat, yang 1 kita nggak semangat, bisa terbawa ke sana ataupun ke sini. Sama aja kayak kita lah. Kita istilahnya kayak gue nih, gue nggak semangat. Kalian misalkan ada bertiga orang, kalian semangat, mau nggak mau kan gue kebawa mereka gitu loh. Tergantung lingkungan. Berarti kalau dalam usaha cupang ini lu enakan bekerja sama atau tunggal? Nah jadi gini, kalau gua bekerja sama bisa, tunggal bisa. Tergantung medan apa yang gua hadepin. Medan apa yang lu hadapin? Iya. Kenapa lu nggak apa namanya kayak tunggal aja gitu? Karena gue mikir gini, sekuat apa sih gue berdiri sendiri tanpa ada bantuannya orang Ya, sekitar. seperti Bob Sargino ya. Kalau Kalau lu nggak bisa pakai kaki lu sendiri, pakai kaki orang nah lain ya. itu setidaknya Pinjem, copotin kakinya. Nah itu satu. Kedua yang paling penting, setiap orang punya potensi masing-masing. Kenapa sih nggak kita istilahnya rangkul? Kamu punya potensi ini, ayo kita berjalan gitu, bareng ciptakan ide-ide kita yang cemerlang gitu. Kita kan namanya berusaha harus ide gila, nggak bisa kita nggak gila. Ide gila ya. Harus jadi orang gila. Lu termasuk orang gila dong. Iya, memang benar orang gila. Harus kayak gitu. Kita nggak Harus gila. belaga gila ya. Iya, harus belaga gila. Bener. Kita nggak bisa lurus gitu. Nah, cuman gini kan, waktu lu SMA, lu suka cupang nggak bro? Dari kecil gue memang suka cupang.
Oh, dari kecil. Dari kecil. Gue memang suka piara ikan dari kecil. Oh, iya. Cuman kan untuk terjun di sini, gue baru kepikirannya beberapa tahun yang lalu gitu loh. Apa ya istilahnya kan bagus juga ya, lebih baik kita telat mikir daripada nggak mikir sama Nah sekali ya kan? itu dia. Percuma dong kita punya otak nggak bisa mikir. Nah, iya juga. Jadi kalau ada otak pakai ya. Nah itu dia. Enggak, dari kecil kan lu suka ikan-ikan nih. Nggak mungkin langsung ikan cupang dong. Karena kan Iya. banyak di saat kita kecil pasti banyak dong bro ikan-ikan yang menarik. Iya benar. Ya kan? Nah, pas lagi konsistennya di cupang itu pas lu lulus sekolah atau gimana? Konsistennya gue di cupang ketika memang gue masuk kuliah. Oh kuliah. Lu sarjana apa nih? Sarjana cupang. Serius lu kuliah apa nih? Sarjana. Ekonomi. Oh, sarjana ekonomi. Iya. Lulus sampai lulus dah. Udah selesai semua. Baru SE dong. Ya, bilang aja DO lah udahlah gitu lah. Drop out. Kenapa drop out? Ya, enggak, maksud gue ya selesai tetap. Cuman gue ngomong ke orangnya DO. Oh, DO. DO. Udah lo dilihat biasa aja. Gue Iya. juga istilahnya ngapain ngomong ayam baru turun dari box. Gue nggak mungkin dong istilahnya mau ngandelin ini itu. Gue harus berusaha sendiri mau nggak mau. Kesampingin dulu apa yang udah gue dapat. Gue fokus ke tujuan gue. Itu sih yang terpenting bagi gue. Iya. Nah, gini bro, gini. Berarti kan konsisten lo itu setelah lulus kuliah ya? Ya setelah masuk kuliah, Lu langsung gue konsisten di situ. Mau nggak mau. Karena gini, gue berpikir apapun sesuatu yang kita tekuni ataupun kita yang telateni lah, itu akan membuahkan hasil. Nggak mungkin nggak membawa hasil, pasti membawa hasil. Dari lu sendiri deh, lu lebih senang ditekan atau disupport? Keduanya bisa. Ditekan bisa? Ditekan bisa, disupport gue bisa. Mana yang paling menggairahkan gitu loh? Menggairahkan gue ketika ditekan. Mau nggak mau kan gue harus berpikir Iya. lebih. Misalnya gini, atasan mengatakan kayak Rudi, kalau misalnya sistem penjualan gini-gini aja, out kita semua. Ya harus gue mau nggak, itu kan kita kerja otak kita. Iya. Mau nggak mau kita menciptakan ide-ide yang memang gimana ya, terbaru lah. Disitulah gue bisa bergerak, disitulah gue bisa maju. Kalau hanya support, kita datang aja, maaf yang ngomong, kayak yang orang pintar motivasi udah. Setelah itu kita nggak action percuma dong. Ya. Dari tekanan itulah kita bisa maju. Berarti mana paling kuat motivasi atau nasihat? Kalau gue tergantung gue dalam situasi apa saat itu. Ya, saat ini lo mengalami situasi seperti ini. Lo lebih senang dinasihatin atau dimotivasi? Dinasehatin. Karena apa gue dinasehatin? Ketika memang Berarti lo benci motivasi? bukan benci motivasi, karena gini, Iya. semua orang rata-rata menginginkan kata-kata yang indah-indah, cuman nggak sadar diri dia tuh banyak salahnya gitu loh. Kalau gue lebih baik ditegur, bro lo salah di sini. Jadi ketika gue maju ke depan, gue tahu lo kisi-kisi gue apa. Sekarang gini, orang pada fokus ke lubang besar nih, dia nggak mikir lubang kecil. Kerikil kalau kena dengkul sakitnya minta ampun. Ya sama aja orang fokus minjau Iron Man, ketika Iron Man rame semua dia bingung. Nah itu loh jadinya. Jangan mudah, istilahnya kita harus punya pendirian. Cuman gue juga. mau debatin lo nih. Debat apa? Tuh, ya kan? Lu kan player kontes nih cuy. Ya dibilang player sih gimana ya? Gua support acara kawan lah di situ lah. Sudut pandang gue mengatakan seperti itulah ya. Hak gue dong. sudut Iya, pandang gua. itu hak kembalinya. Lu mau ngomong Ketika gimana? gue ngomong lu adalah player dari apa namanya cupang ya, player kontes lah ya. Kenapa lu nggak jual cupang kontes? Kenapa lu jual ikan warna? Ya karena gua gini loh. Target gua kan pasar umum. Tapi kan lu udah ngerti. Iya benar, udah ngerti. Itu kan seharusnya udah jatuhnya petani dong. Benar. Ah. Cuman kan gue lebih mementingkan pasar umum karena gini. Gua istilahnya ada yang harus gua penuhi dalam arti ini. Gua pegang beberapa plasma. Mau nggak mau kan mereka tergantung dengan gua. Buangin dong ikan gua, buangin ikan gua. Mau nggak mau kan gua bersikukuh di sana. Gua kontes tetap istilahnya membuang ikan kontes. Cuman gua lebih mementingkan samping kanan kiri gua loh. Ibaratnya gini lah. Gimana ya? Gua lebih mentingin orang sekitar kita aja butuh dengan kita. Ngapain kita yang jauh-jauh gitu loh. Jadi teman-teman kalau misal lihat di vlogan gua sebelumnya sama Rudi ya kan, jadi gua tuh udah nge-shoot dia track recordnya dia ya, dia dapat sertifikat, terus dapat piala segala macem. Lu puas nggak dengan hasil lu? Belum puas. Kenapa? Lu maruk dong. Bukan maruk. Gimana ya? Gua tuh ingin berkembang terus. Dalam artian gini. Misal, kita sudah dapat kopi sama rokok, kita cepat puas. Kita nggak tahu besok tuh kita bakal dapat apa enggak. Ya. Jadi artinya kita mengejar
mengejar suatu impian itu tanpa batas dong. Ya tanpa batas harus. Makanya ada yang mengatakan bercita-citalah setinggi langit, minimal kalau kamu jatuh di antara bintang. Nah, itu loh. Itu kata-kata motivasi. Bener. Itu Tapi harus. menyebalkan. Menyebalkan. Tergantung gimana cara menafsirkannya. Sudut pandang lagi ya. Sudut pandang lagi. Tapi gini bro, ya kan, gue pengen lebih dalam mengenal kisah lu. Oh, kisah gua. Kisah yang gimana lagi? Iya kan, nih. ketika lu udah kuliah, lu langsung memilih untuk lulus terjun di dunia cupang. Emang masa teman-teman sekitar lu nggak nanyain, Ruth, udah bisnis ini aja lo Ruth. Masa nggak ada yang nawarin, langsung milih tiba-tiba cupang gitu? Itu nggak pasti. sesingkat itu kali. Itu pasti. Banyak Apa? sih. Ketika memang Lu pernah ngalamin nggak misal nih, cupang, apalagi ada usaha yang ditawarin sama lu? usaha ya makanan terus kayak gimana ya, yang lainnya tuh kayak rata-rata makanan sih nawarin tuh makanan jual beli kendaraan, jual beli mobil motor ya, properti ada beberapa. Terus ada sempat nggak sebelum di Cupang itu lu terjun di usaha apa? Gua memang belum sih, belum langsung bener-bener langsung ke Cupang gitu, ke Cupang. Jadi gini, gua pemikiran ketika memang ada suatu ide muncul di pemikiran gitu, langsung gue action. Gue nggak mau nunda-nunda. Tahun berapa itu pertama kali lu dapetin ide itu? Masuk 2015. 2015. Udah 5 tahun ya? Udah 6 tahun ya? Ya, sekitar kurang lebih lah 6 tahun, berarti di 6 tahun yang lalu lu dapat ide, bukan ide sih, tapi kayak gua bersikukuh untuk main di bisnis kita. Ini lo petunjuk gitu loh, bahasa halusnya. Berarti lu belum pernah lompat-lompat bisnis ya? Belum. Gue sama sekali dibilang istilahnya kurang banyak ilmu, kurang banget. Gue masih butuh banyak ilmu lah, butuh masukan, butuh saran, butuh kritik lah di sini. Masih awam banget lah. Gue butuh bimbingan lah dari orang-orang sekitar yang lebih berpengalaman. Siapa dulu panutan lu, bro? Panutan gue sebenarnya gue nggak ada panutan. Nggak ada panutan. Karena gue yang lu contoh deh. Gue ya. pengen kayak seperti dia gitu. Oh, pengen seperti akhirnya dia. Tanpa lu sadarin, gue udah seperti dia loh gitu. Pernah nggak merasa kayak gitu? Nggak pernah. Enggak. Gue jadi diri gue sendiri. Jadi diri lu sendiri. Iya. Pernah kehilangan arah tujuan? Masa sih nggak pernah manusiawi lo? Tetap pernah. Iya kan? Tetap pernah. Iya dong, manusiawi. Manusiawi. Kalau nggak hati lu robot dong. Iya. Manusiawi. Iya. Manusiawi. Terus apa namanya, kehilangan arah tujuan ya. Di saat lu kehilangan arah tujuan, contohnya sekarang kan Demam Cupang lagi nggak enak bro, lagi nggak enak ya. Masa ya lu nggak tergiur bisnis lain? Dibilang tergiur, siapa sih nggak tergiur? Iya, realistis ya kan? Nah, realistis lah. Tapi kalau lu paling suka dibilang idealis apa realistis? Kayaknya lu idealis deh. Harus idealis. Iya, kayaknya memang bener ya. Dia idealis banget cuy, ya kan? Sampai benar-benar yang buat showroom begini tuh dia otaknya ya kan? Harus. Idealis tuh temenan ke kreatif cuy. Iya benar. Oh, ya. Gue lebih agak ke realistis sih. Kalau gue orangnya lebih realistis dalam arti kalau di dunia ini semuanya orang idealis, hancur dunia. Kalau semua ini dunianya realistis, hancur dunia. Hancur, harus saling melengkapi. Saling melengkapi, balik lagi ya. penting. Artinya adapun orang yang bersifat idealis itu kan kayak temen sama mereka yang apa ya, imajinasinya tinggi. Iya benar. Berarti lu sering ngebayangin sesuatu kan? Ya bukan hal yang negatif juga Iya, loh. benar. Ya kan? Ngecunnya kan ke negatif. Ya, kayak misalnya lo imajinasikan, misalnya imajinasi apa yang sering lo munculkan ketika lo bangun usaha lo kayak gini? Kalau gua ngebangun jaringan, imajinasi gua. Jaringan tuh paling penting. Iya. Karena semakin kita banyak jaringan, semakin di situ satu banyak yang ngebantu, kedua jalan rezeki itu ada. Misal gua, Bang Amos, siapa lagi, jadi kan tiap orang nih punya rezeki masing-masing. Gua 30, Bang Amos 40, ini 70. Digabung kita kerja sama jadi besar. Maaf yang ngomong gitu lah. Memang mindset lu orangnya sistemnya gotong royong ya? Iya, harus itu. Karena gue berpikirnya gini, apapun yang kita dapat, itu ada hak orang lain pertama. Yang paling utama itu. Yang kedua, alangkah baiknya kenapa nggak kita kerja bareng-bareng sih? Itu lebih enak loh, satu istilahnya. Tapi kalau misalnya nih, lu membangun sebuah teamwork, lu siap emang jadi pemimpin? Siap, leader gue. Lu siap jadi leader? Siap. Saat ini lu leader? Siap. Mau nggak mau siap. Oke. Berarti bagaimana cara lu memimpin dalam usaha Cupangnya itu? Kalau gue sih gini sih,
buat senyaman mungkin mereka berada di satu atap. Buat dia kayak keluarga, kasih dia motivasi, dan berikan dia untuk menyumbangkan ide ke dalam rumah ini. Jadinya kita misal ketika memang ada ide, ayo sih kita bangun di sini, kita lakukan. Ketika memang ada unek-unek, ngomongin secara terang. Misal, gua nggak suka sama lu nih bang. Wah, emang lu nggak suka sama gue ya? Iya memang. Nggak suka sama nggak gue. suka. Ya kalau suka tak Nah ngomong. itu dia. Jadinya bang Amos, lu jangan gini, seharus gini. Kita harus saling nerima di situ. Namanya kerja sama tim itu ya, pasti ada trouble. Gimana cara kita menyikapinya gitu loh. Nggak ada suatu masalah yang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik. Kalau gue sih gitu, ngapain sih kita pukul-pukulan? Kita nih tim loh, keluarga loh. Ngapa sih nggak kita bangun, malah kita hancurin? Kan gitu. Kalau gue sih gitu. Lebih ke keluargaan. Lebih ke keluargaan ya. Bukannya yang ada orang yang mungkin yang sama kayak lu juga ya, istilahnya dirinya ya, jiwanya ya. Kalau lu kan kelompok banget ya, istilahnya artinya membangun suatu mitra. Iya. Ya kan? Kayak MLM. Multi level marketing. MLM, multi level marketing cuy. Waduh. Bahaya nih. Jangan lu leader MLM lu. Enggak. Enggak ya. Nah, untuk memasukkan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita perintahkan kepada orang kan susah, bro. Iya benar. Ya kan? Berarti lu orang yang sifatnya sabar atau yang agak gimana? Kita jadi gini, sabar tuh di bisnis tuh paling penting. Kenapa? Bisnis itu tidak bisa dibangun dengan waktu 1 atau 2 tahun. Bisnis itu bisa dibangun dengan beberapa tahun. Kita akan tahu perjalanan itu gimana. Kita dituntut untuk sabar. Nah, apa yang ngomong gini? Masa iya lo orangnya sabar, gue nggak percaya. Ya, dapetnya sudah. Ya, apa yang mewakili bahwa lo tuh benar-benar orang sabar, cuy? Ini Kalau- kita gua sengaja lebih agak ke pribadi. Oke. Karena kenapa teman-teman? Biar teman-teman lebih mengenal orang itu nggak hanya dari casingnya. Oke. Jadi kita mengenal orang itu harus dari hatinya, bener gak? Oke, benar. Bener kan? Nah, jadi makanya gue pengen tanya lu lebih dalam tentang pribadi, personality lah. Personality. Jadi gini, Iya. konsep sabar bagi gua kesampingin ego. Itu. Karena kita kalau udah mengedepankan ego, di situ timbul ambisius. Kita nggak bisa sabar. Kalau kita mengesampingkan ego, mendulukan sabar, jadinya permasalahan apapun bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Kalau istilahnya kita duluin ego, mohon maafnya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi gue bingung ya. Mungkin banyak kan di rata-rata ya namanya orang setiap usaha itu pasti ada egonya dong. Itu pasti. Ego yang gimana dulu? Ego yang dia nggak bisa terima dari masukan orang yang mungkin di bawah dia. Mungkin Kan- ya. Mungkin Karena iya. kan orang menilai orang berdasarkan kapasitas, coy. Iya benar. Lo beda loh. Kalau ketika misalnya pejabat ngasih tahu lo pasti lo terima dibanding teman lo. Contoh, karena apa? Mungkin dia lebih punya sesuatu. Makanya gue bilang, kenapa setiap orang itu menilainya terlalu cepat berdasarkan apa yang dia lihat, bukan yang dia rasakan. Ini yang gue selalu pertanyakan. Kenapa tidak menilai orang dengan apa yang dia rasakan? Nah, jadi gini, gua Ini teman-teman, gue bahas ini lebih dalam supaya teman-teman bisa belajar dan lebih paham kali ya. benar, kita harus itu mau Nah. belajar emosional. Jadi Nah. gini kalau gua. Gimana ya? Tadi sampai mana lupa gua. Baru kali ini loh Rudi, konsennya pecah loh. Soalnya bahas tentang agak intim. Oh iya. Agak intim kan. jadinya tek. Nggak Amos kalau nggak intim. Nah, itu dia. Iya, iya. Kalau gua gini, kadang kan orang terima masukan dari yang maaf yang emang lebih bawah dari dia, Ya. dia nggak terima. Kalau Kayak gua gue ngasih masukan sama lo deh, Ruth, lu kenapa nggak mainkan kontes aja sih? Kan lu player kontes, lu bisa ngedukasi orang yang beli. Jadi gini, kembalian lagi Ya. istilahnya. Kalau gue berpikirnya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan, gitu. Semut kecil aja gigit bisa sakit, gajah bisa mati. Artinya ketika lo diinjak lo bisa gigit. Bisa, tergantung diinjaknya gimana dulu. Dalam artian seperti ini istilahnya. Ketika memang dia sudah kelewatan, kita kasih peringatan, gimana. Ketika memang tidak, kita modal kepercayaan aja lah, sudahlah lepas gitu. Udah gitu doang, ngapain? Kalau bisa orang benci kita baikin. Orang tampar pipi kanan kita kasih pipi Masa? kiri. Nih. Masa? Nih. Masa? Lu Yakinin tau gue dong, sih. yakinin gue dong. Cium Ya. mau.
Baru kali ini loh Rudy ibarat kata lepas ya, lebih kelihatan lepas lu ya. Gue berhasil nggak buat lu lepas? Sama Stevie loh. Sombong. Gini, bro. Gimana? Lu kan orangnya nggak suka dibilang panutan, bro. Enggak, gue nggak mau. Tapi tanpa disadari banyak orang pengen jadi panutan. Karena gini istilahnya, biar orang yang tahu tanpa kita harus memberitahu. Kembali lagi gini istilahnya, di atas ilmu masih ada ilmu, di atas langit masih ada langit. Semua tuh sama rata loh. Ibarat tinggal tergantung kita cara mengolahnya gimana loh. Anak kecil juga kalau diajarin bisa jadi pinter kok. Ibaratnya gini lah, percuma pinter, cuman kalau nggak punya sopan santun. Cuman kalau dia Etika ya. etik itu yang utama ya. Kalau memang dia istilahnya goblok, maaf yang ngomong, dia punya sopan santun, bisa diajarin. Kalau pintar nggak punya sopan santun, sampai kapan dia nggak pernah sopan santun sama orang? Nah, balik lagi nih, ya kan? Pernah nggak lo mengalami depresi atau apa gitu? Kalau Kayak stres atau puyeng lah. kalau puyeng tuh pasti. Kalau depresi gue enggak. Depresi. Karena gue berpikirnya gini, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesain. Oh, ya. Terus Ngapain kita pusing gitu loh? yang penting depresi. Iyalah. Enggak, kalau depresi enggak. Manusia punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Tinggal kita ikutin aja loh jalannya. Kalau manusia yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa, kenapa ketika terjadi misalnya kayak gini, jodoh itu di tangan siapa? Jodoh di tangan Tuhan, kembali ke kita. Kita kalau diem aja mana? Tapi kebanyakan orang ketika dia cerai malah nyalain. Ya karena Tuhan. mereka tidak ada pemikiran yang gimana ya? Mereka hanya membenarkan sebelah pihak. Banyakan orang kan berebut benar, bukan berebut salah. Misalkan gini, lo ada salah, gua ada salah. Kita berebut benar ya. Kapan kita ketemu salahnya coba? Kalau kita saling Bang Amos, gue minta maaf ya kalau salah. Oh Nggak, nggak mau gini, gua, gini. nggak mau gua. Nah, ego kan? Nah, baru ngomong tadi bahas Ego itu harus. Loh, iya memang harus. Kalau Cuman nggak ada ego, harga diri lu diinjak. benar, kembalinya kan pengendali kita. Ya Gitu kenapa loh. lu mau dikendalikan sama diri lu sendiri yang ego? Kita harus istilahnya. Harus bagaimana? Yang pegang kendali siapa? Diri lu sendiri. Nah, sudah. Mana paling kuat, the power of the heart atau hati? Nah, kita kan yang paling kita tonjolin mana? Kita mau pakai ego atau pakai hati? Kita Terserah, tergantung medan, pilihan, dong. Terserah dong. Tiap Nah. masing-masing orang bisa menggunakan itu. Berarti yang salah hati. Bukan, hati nggak pernah salah. Yang salah ego. Bukan, ego nggak pernah salah. Ego dari- karena dua-duanya saling berkesinambungan. Siapa sih yang pakai hati doang? Siapa sih yang pakai ego doang? Cuman robot yang pakai ego doang. Dikasih konsep berpikir A sampai Z selesai. Kalau kita kan ada nemuin fase terenyuh, Nah. ada nemuin fase istilahnya senang. Gini, ya kan. Ketika lo mengalami sekarang ini kan fase-fase di mana teman-teman tuh butuh motivasi. Oke. Tapi kayaknya gue terlalu males ya ngasih motivasi. Lu kalau misalnya motivasi nih selesai nonton channel ini, mungkin kalian motivasi 1 jam, setelah itu hilang kan? Iya benar. Kayak sesaat gitu loh motivasi Oh. itu. Tapi kalau lo dikatain goblok lo sama nyokap lo ya kan, lo gitu doang nggak bisa, itu lebih daripada motivasi lo. Gue lebih banget, karena gue berpikir gini, Eh. semakin gue dihina, semakin kuat power gue. Nah, itu prinsipnya, jangan kita dihina semakin turun powernya. Berarti Kita kan mental ya? manusia gitu loh, mental tergantung. Dia kan balik lagi ya, mental itu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba ada dong. Bro. Iya benar. Kayak tiba-tiba lahir mental langsung kayak gini, enggak. Benar. Itu kan ada proses. Ada proses. Nah, seorang Rudy nih prosesnya gimana? Nah, jadi kalau untuk proses gue ngebentuk mental tuh ya, Iya. dari suatu perjalanan. Kita namanya perjalanan, misal istilahnya. Kita mau ke Bandar Lampung nih, misal nih. Ya. Kita nggak tanya siapa-siapa, kita nggak tahu. Jelas kan kita kesasar, bersandung, istilahnya gimana ya, kepleset segala macam. Disitulah kita bakal nemuin pelajaran. Pelajaran yang bagaimana? Ya pelajaran buat kedepannya kita lebih baik lagi dong. Belum tentu mana ada jaminannya, Rut. Loh, kita kan tergantung pelajaran. Setiap Lebih baiknya manusia bukan yang nggak ada jaminan tuh. jaminan apa dulu? Lah, emang kita kalau bisa kesasar emang ada jaminannya? Ada. Apa? Kita belajar, tanya dong. Ya Makanya kan ada kompas. Loh, emang petunjuk kita hidup tuh ada kompasnya. Banyak doa. Iya, doa paling penting memang. Ya. Cuman kalau doa nggak ada usaha gimana coba? Ya, doa itu kan kesinambungan dengan usaha. Iya bener, Iya. maaf yang ngomong, lu doa, lu nggak gerak apa-apa, memang dikasih rezeki. Cuman kalau kita gerak, itu justru bisa kasih, Allah tuh kasih bonus ke kita loh. Ini loh bonus lebih dari lo, bukan hanya diam, berpasrah istilahnya. Bray, seorang Rudy bisa ngegas loh. gimana kepancing gak emosi lu cuy? Ya kepancing dalam artian gini, Eh. kita berdebat itu kan sehat demi untuk istilahnya gimana ya, kita lebih maju lagi. Kalau kita istilahnya belum apa-apa kita udah loyo,
gimana kita untuk ngadepin ke depannya, sedangkan aja untuk hari esok kita nggak tahu, setidaknya kita udah persiapan loh. Besok ini gue bakal kuat, harus gitu, nggak ada yang ngalahin, nggak mungkin. Intinya gini lah, gimana ya, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin tanpa pengecualian ya. Ya. Apapun bentuknya itu. Jadinya kadang kan orang ketika memang kita nih ngobrol bareng, kita Ya. nggak tahu ketika orang itu ngomong gimana, kita selalu pasti orang ini, kita nggak bisa loh istilahnya ngukur orang itu, kita nggak tahu kapasitas dia. Tuhan kasih mujizat ke lu, jadi orang, siapa coba yang nyangka? Nggak ada yang tahu, padahal apa yang ngomong lu jadi bahan hinaan orang nih, siapa coba yang tahu nasib orang. Nah jadinya usaha aja terus, soal istilahnya gimana ya hasilnya nanti selain sama yang kuasa. Bro, di dalam dunia usaha lo nih, bisnis budidaya cupang ini, kan semua itu ada tangga ya bro ya. Oke, tangga itu pasti. Tangga ada, Oke. ada naik tangga. Suatu ketika ini kan turun nih bro, tangga ini. Pernah nggak lo meringis dalam hati lo bro? Meringisnya gimana dulu? Ya banyak hal, kan nggak bisa juga disimpulin kan. Kan itu diri lo yang merasakan. Iya cuy. benar. Meringis itu pasti dalam arti. Cuman gini, ketika memang kita takut gambaran, di situ kita akan kesugesti bahwa kita ngelakuin apa-apa tuh salah. Ketika memang kita ngelakuin sesuatu, kita yakin aja mau perkara itu ditembok batu, dilempar sendal ataupun dilempar kotoran. Masa sih lu sekekeh gitu bro? Loh, batu kali aja yang kena air hujan aja bisa Iya, hancur. Masa memang- Rudy enggak? Memang benar, cuman kan tergantung mental. Nah, Maaf yang ngomong, porsi makan gue sepiring, porsi makan lu sebaskom. Ada yang tahu nggak? nggak ada yang tahu. Nah sudah. Jadi kembali ke kita gitu loh. Gimana cara kita menyikapinya? Maaf yang ngomong nih, kalau gue nyinggir ini, ketika memang kita menghadapi suatu badai nih. Ya kayak lu lah. Nah gini, kalau kayak gini nih, ngadepin suatu badai nih. apa yang lu lakukan? Gue tenangin diri gue sendiri dulu, baru badai itu akan berlalu. Cuman kalau gue nenangin badai itu, maka guanya ngancur dong. Nenangin badai, karena lu terjun masuk ke situ, ke lubang itu. Artinya gitu. Nah, gue hancur gitu loh. Gue harus nenangin diri gue dulu. Ketika Iya. memang gini lah, ketika dalam gue suatu masalah, yang gue tenangin bukan masalahnya, tapi diri gue. Ketika memang gue bisa tenang, di situ masalah akan. Selesai tanpa Selesai. jelas ya. Nah, karena kan gini, kita hidup tuh banyak hal yang tak terduga. Tuh. Banyak bantuan dari orang-orang yang tak terlihat. Dalam artian gini, secara nggak langsung kita nolongin semua tenggelam nih. Kita nolongin tanpa kita sadar. Suatu saat itu perbuatan kita bahkan balik ke kita. Kalau gue sih gitu sih. Iya sih. Ya, lebih apa namanya? Lebih dewasa lah dalam bersikap seperti itu. Ilmu Tapi balik pasti lagi lah. ya. Ya namanya kan, tapi balik lagi nih, di dunia cupang ini kan nggak ada yang bisa diprediksi apa yang besok naik. Contoh, tahun ini orang ngecunnya yellow yang naik, ya kan? Ya itu. Apa kabar dunia? Apa kabar dunia? Kuncok turun, coet, kuning Cooper, Avatar Cooper Gold, jebret. Nah itu gimana? Ya kalau itu sih gimana ya? Karena gini, Ketika kan dunia ini tidak pernah bisa memastikan, begitu juga ke depannya survive-nya dunia usaha cupang, itu nggak ada yang bisa memastikan ini cupang mau dibawa kemana nih pergerakannya, bener nggak? Lu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Ini mau dibawa kemana sih gitu kan? kembali ke kita lah. Tinggal tergantung kita gimana cara ini cupang itulah. Dalam suatu artian ini. Kadang orang piara hanya dapat nominal. Cuman kalau kita mengadakan, misalkan nih Kayak lu deh. setiap sebulan sekali nih ataupun 2 bulan sekali, yuk adain pameran yuk. Di situ kan orang yang tadinya awam terpancing, apa sih itu? Yuk, misalnya setahun sekali adain kontes yuk. Orang kan, boleh nih, gue juga punya ikan, ikutlah gitu loh. Kan di situ secara nggak langsung kan kita menaikkan rating pasar itu sendiri. Nih misalnya gini, seandainya jika Tuhan memberikan gue ini, gue akan, pernah nggak kebayang kayak gitu? Itu pasti. Boleh dong ceritain. Ya, nah, flashback lagi ya. Ya. Kenapa gue pengen usaha itu tadi ya? Karena gue pengen sih ngelihat anak-anak yang di jalan tuh ya, gue sediain tempat untuk mereka gimana ya, melakukan aktivitas lah, dalam artian kreasi dia, daripada melakukan hal yang tidak dia. Tariklah mereka tuh kan kurang kasih sial ya. Mau pengen ngomong ada yang entah latar belakangnya dari mana kita nggak tahu lah, intinya latar belakang keluarga. Kenapa sih nggak kita tarik, kita sediakan tempat, ini loh tempat, kamu bisa apa, buatlah kerajinan, diperjualbelikan ataupun Dan itu ada yang lo lakukan nggak? Kayak gitu. kalau gue untuk saat ini orang-orang sekitar aja, misal
Kayak ada kawan yang maafin ngomong nganggur lah nih gue, lu bisa apa dalam hati gue tanya dulu lah, istilahnya kita ngobrolan santai. Ketika memang ada suatu ini nih bisa nggak lakuin secara nggak langsung kan gini, kalau gue ngajarin orang, gue nggak mau kasih ikannya, gue mau kasih pancing. Misalnya kayak orang punya kolam tapi nggak punya ikan, nemo gold gitu ya, apa lu mau ngasih secara cuma-cuma? Tergantung orang itu, dalam artian gini, Berarti nggak tulus dong lu. bukan nggak tulus istilahnya, Gimana gue pengen tahu story dia, story gimana sih? Berikan gue paham Nah, ya. jadi gini, ada orang yang memang ketika memang dia punya apa-apa, apa yang ngomong, dia punya kemauan yang lebih, itu paling gue suka. Kenapa di situ? Karena dia untuk menghadapi beban seperti itu tetap semangat. Nah, misalnya katakan orang B yang udah lu bantu nih ya. Ini teman-teman ini hanya simulasi ya, mungkin teman-teman jangan merasa wah Rudy nih jangan-jangan ngomong di podcast gua gini, enggak, ini cuma simulasi aja. Simulasinya gini, orang B udah lo dukung support lo kasih indukan Nemo Gold misalnya gitu kan. Nah, terus suatu ketika dia berjaya bro, terus lupa Ya nggak jadi masalah, sama lo. nggak jadi masalah. Masa? Gue masih nggak jadi masalahnya kenapa? Kenapa? Itu jalan dia. Ngapa yang ngomong gini? Terus misalnya kalau lu istilahnya nggak jadi masalah bagi lo, terus tiba-tiba dia datang untuk misalnya butuh dukungan lo Ya lagi, nggak jadi masalah. lo dukung lagi? Ya gue dukung lagi. Ya apa coba? Kita hidup singkat. Kalau kita bisa bantu orang, ya bantu orang, udah selesai. Memang setiap orang punya sisi jahat ataupun sisi baik. Tergantung kita mau nonjolinnya yang mana loh. Udah gitu aja sih kalau gue simpel Tergantung sih. orangnya gitu. Tergantung orangnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Rudy ini orangnya tertutup. Memang tertutup. Sebenarnya Tertutup gue. sebenarnya tertutup. Gue sebenarnya nggak mau ngomong ini, nggak mau. Karena apa gini? Gue lebih seneng gimana ya? Sibuk dengan dunia gue sendiri. Dalam artian seperti ini loh. Siapa nih yang mau maju? Ayo sih bareng-bareng. Gue nggak mikirin urusan orang lain. Mau kata lo, apa lo di depan gue jungkir balik segala macem, mau ngapa? Intinya nggak ganggu kesibukan gue, nggak jadi masalah gitu loh. Intinya gini lah, kembali lagi. Gue lebih fokus ke tujuan daripada ke dapur orang lain. Makanya maaf yang ngomong, gue tertutup kenapa? Gue nggak mau sih, ngapain sih gue ngurusin orang lain? Sedangkan kanan kiri gue nih mau istilahnya gandeng gue, ayo sih maju. Kenapa sih enggak gitu loh? Kalau gue sih gitu aja sih. Lebih berpikirnya apa yang bakal gue lakuin besok. Mungkin ada yang ngomong tertutup munafik nih gitu. Ya serah, cara pandang mereka berbeda. Ketika memang sudah ngobrol gini, gue belak-belakan nggak? Belak-belakan. Ya sudah. Mungkin tergantung siapa yang dihadapi mungkin. Siapa yang dihadapin? Karena gini, kembalinya lagi, kita tuh berkawan bukan perkara kita cari kawan yang benar, cuman kita cari kawan yang bisa diajak berkeluarga. Prinsip gua, kawan tuh dijaga bukan dirusak. Itu prinsip gua. Gua ada trouble sama orang, pernah nggak? Mana gua tahu kan hidup lo. Makanya itu gua selalu gua jaga. Makanya gua bahasain tadi, orang gambar pipi kanan gua kasih pipi kiri tanpa. Pernah nggak lo sampai titik dimana puncak lu emosi? Kalau Ya, terlepas dari dunia cupang, berarti kita nggak bahas tentang dunia Oke, cupang. siap. Mungkin di dunia kehidupan sehari-hari lu, mungkin sama teman-teman lu yang bukan di bisnis cupang ya. Pernah nggak? sampai emosi banget? Iya. Enggak. Kalau gua kesampingin ego. Sampingan ego. Sampingan ego. Gak pernah lu kayak Coba dalam artian gini, naik dalam artian. Ketika memang kawan gue nih bisnis nih, misalnya kayak gini nih. Gue bener-bener nyakitin lu nih, jebret. ya Iya kan? gua, ya sudah. Kalau gue prinsipnya dari dulu berkawan. Padahal lu udah investasi sama dia, udah lu dukung dia. ya modal lu kasih kepercayaan aja lah kalau gue. tek gitu. Ketika lo memang nyakitin gue, ibaratnya gue mundur aja, ngapain gitu loh. Toh juga, walaupun gue nggak, maaf yang mau selek dalam bisnis, gue tetap kawanan gitu loh. Ya ngobrol biasa. Gue nggak ada istilahnya. Kadang-kadang orang ego sih, kalau gue jujur aja. Karena apa? Gini, suatu saat butuh nggak butuh, pasti gue butuh bantuan gue. Oh, oke. Ruth, Hmm. hidup ini kan semua orang terkena dalam zona nyaman ya Ruth ya. Oke, Lu merasakan nggak bahwa diri lu pernah kena dalam zona nyaman? itu pasti istilah sekenceng-kencengnya kita mikir, pasti kita pernah lah terjebak dalam zona nyaman lah. Ya ibaratnya udahlah penjualan gue udah sehari 100.000 sehari Nah. gitu kan. Atau penjualan gue sehari ini 500.000, nyaman kan? Nyaman. Terus tiba-tiba ada gejolak gitu kan. Wah, bangkit lagi, gua mau nggak maunya gini loh istilahnya. Kalau gua kayak gitu aja, mau makan apa gua Oke, besok? pertanyaan gue, motivasi terkuat lu siapa?
Orang tua gue. Karena gue gini berpikirnya, setidaknya. Misalnya nih, Ruth, adil dong ya, harus adil nih kita. Oke. Bayangkan lu lagi di sebuah kapal nih, Ruth. Oke. Ada lu, nyokap lu, dan bokap lu. Oh. Suatu ketika, teman-teman juga bisa bayangkan ya. Suatu ketika, lu bersama keluarga lu tenggelam, Ruth, di kapal tersebut. Berarti tenggelam kan, kena di air laut nih ya. Lu tenggelam. Hanya satu orang yang bisa lu lu selamatkan. Siapakah orang tersebut? Sebut dalam hitungan 3 detik. Ibu. Karena seorang ayah pasti dia akan melakukan yang terbaik. Nah, kalau orang tua ini kan maaf ya, ibu ya khususnya ya. Maaf ya, dari segi tenaga beda. Dari segi pola pikir Berarti beda. lu nggak sayang ayah? Bukan nggak sayang ayah, karena gini, laki itu dituntut untuk apa? Berjuang kan? Betul. Sudah lepasin. Tapi dia nggak bisa berenang, Ruth. Lah kita kan nggak bisa berenang ya. Yang kita bahas kan siapa yang akan diselamatin? Tenggelam kan? Perkara tenggelam tidaknya kembali ke dianya dong. Sekarang gini, ibaratnya kalau gua nggak nolong dua-duanya salah dong. Kan salah satu tadi, Ruth. Kalau gua nolong ayah gua, yang ini fisiknya lemah, kita nggak tahu. Nah, Kenapa gua nolong ibu gua? Karena gini, satu, yang lain ibu gua. Memang, gini Ruth, ini pertanyaan makin seru, makin seru nih, Ruth. Ketika visi misi lu sudah lu lakukan, apa sih yang pengen lu berikan sama ibu? Ya setidaknya gini, kalau memang gua belum bisa bahagiain, setidaknya gua nggak bikin malu orang tua. Nah, gua itu aja. Visi misi lu ketika lu sudah istilahnya di titik di mana puncak lu. Ya. Apa yang ingin lu berikan sebagai anak nih? Ya gini, Kepada kalau ibu. gua apa yang orang tua mau gua turutin, mau kemana ya ayo gitu, mau apa ya gua turutin gitu. Kalau gua gitu, nggak ke satu titik yang apa yang mau. Pernah nggak lu kebayang kayak suatu ketika ibu lu, gua sendiri pernah lu, Ruth. Ibu gua merem, gua tiba-tiba ngebayangin dia nggak ada. Itu pasti. Pernah nggak lu ngalamin? Itu pernah. Setiap orang pasti pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Tiba-tiba dia kayak nggak ada gimana? Tiba-tiba lu netesin air mata lu sendiri gitu. Ya gimana ya? Ayo dong, Ruth. Jadi solusinya apa? Ya, lu pernah merasakan di momen itu kan? Ya pernah. Pada saat berapa tahun yang lalu? Ya kalau berapa tahun yang lalu sih kadang terlintas, semakin kita beranjak dewasa tuh pasti berpikiran kita di luar nalar kita lah kadang. Maaf yang ngomong, waduh kalau gue besok nggak ada gimana, waduh kalau gue belum jadi apa-apa orang tua gue nggak ada gimana. Itu kan pasti, itu kan naluri loh. Naluri seorang anak dengan orang tua itu kan pasti berkait. Kan banyak orang yang kayak menghukum dirinya sendiri. Berarti dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan sang pencipta dong. Secara nggak langsung. Ya belum tentu juga. Bukan belum tentu juga, itu udah pasti kalau kata gua. Nah sekarang gini, yang kuasa udah ngasih kita akal, pikiran, kita gunain dong sebaik-baiknya. Ketika kita menemukan trouble, ya kita selesain dong. Jangan kita laju pasrah dengan keadaan. Nah, di semasa hidup lu nih, Ruth, apa yang belum pernah lu berikan sama ibu lu? Yang banyak banget. Terus suatu ketika, mohon maaf ya, ibu lu udah nggak ada gitu. Ya setidaknya apa amanat yang dari orang tua dipesenin ke gua, ya gua lakuin. Entah itu maaf yang ngomong ada 5 amanat misal, yang gua lakuin perkara mau 2, mau 1, seenggaknya gua udah lakuin gitu loh. Kalau gua gitu aja sih prinsipnya. Agak tersebut kan? Luar biasa lo ya kan. Jadi teman-teman bisa istilahnya kalau dari gue pribadi ya, saat ini kita mengalami di fase dimana ini kan gejolak nih dalam bisnis. Kita nggak tahu ke depan apa yang harus kita lakukan. Benar nggak? Banyak orang yang putus asa dong, bro. Iya. Apalagi tahun-tahun ini nih. Iya. Tahun-tahun kejam bagi pengusaha cupang. Bener ya? Tahun-tahun yang sangat kejam gitu. Tapi kayaknya balik lagi, kalau ketika motivasi itu dari orang tua, kayaknya kuat-kuat aja gitu. Kuat-kuat aja. Jadi gini, ini prinsip gue ya, power yang paling kuat itu ketika doa yang diberikan kepada orang tua untuk kita, itu power paling kuat. Nggak ada power yang lain yang ngalahin orang tua lah. Kuncinya itu aja, power yang paling kuat, power yang diberikan orang tua kepada kita. Dalam bentuk apapun ya. Apapun, Ya. sekecil apapun power itu pasti sekuat mungkin di diri kita. Nah, sekarang kan kita balik lagi ke usaha ya kan. Oke, siap. Tadi kan udah ke pribadi ya kan. Oke. Gue takut nanti lu malah sedih ya kan. Oh. Ya.
Malah sedih yang ada, aduh repot nih, banjir nih. Gak apa-apa, untuk ikan sekalian. Baru kali ini lo lihat Rudy lepas lo. Kira-kira kalau misalnya Rud, lu nggak mampu dalam, kita kan berasumsi ya, boleh ya? Oke, bebas. Setiap ya. orang bebas berasumsi. Karena kalau gue lihat lu ketahanan defense lu ini kuat banget cuy. Defense-nya bertahannya tuh, ya kan? Dalam segala kondisi apapun. Dalam misalnya katakanlah sekarang ini orang kan mijanya kebanyakan Iron Man, Cooper, Nemo Cooper, nah terus lu telat gitu. Ketika telat ini kan, wah gue nggak mampu ngejar nih. Artinya hilang kreatif kan. Nah, apa ya yang lu lakuin? Ini asumsi, seakan-akan lu di situ gitu. Yang gue lakuin, tarik orang-orang yang berpotensi. Kadang gini, orang yang punya barang belum tentu bisa jual. Yang paling penting apa? Akses apa barang? Akses lah. Nah, udah. Ya kan kalau barang mah gampang aja. Gampang. Tinggal Apa yang banyakin. ngomong? Makelar punya barang nggak? Ya nggak punya Nggak lah, punya. calo cuy. Nah, dia bisa istilahnya bisa jual barang apa aja kan? Berarti lu calo. Bukan perkara calo, kita penyalur aja. Oh, penyalur. Gini ibaratkan, karena kembali lagi, gua kan istilahnya bahasa yang ngomong partner lah, ngebina partner. petani lah, Ngebina ya. ngebina lah. Mau nggak mau kan gua harus dituntut ikan gua panen, gua kan kenceng dong mikirnya, berapapun itu. Nah, mau nggak mau kan gua harus, Ya karena bagaimana juga petani pun sendiri nggak bisa ngejual ikan kan. ya itu. Belum tentu gua juga bisa ngebreed gitu loh ibaratkan. Ya petani butuh butuh seller ya. Saling kan? melengkapi lah Ya kembali. karena petani pun juga kan dia sebatas untuk hanya bertani aja Iya. gitu kan. Untuk seller ya dunianya dia lah gitu kan. Tapi pernah nggak petani-petani lu teriak gitu sama lu bro? Waduh gimana sih Rut nih penjualan nih Rut gitu. Ya alhamdulillah selama ini gua enggak sih. Enggak ya? Enggaknya karena gua gini istilahnya. Jadi gini, kami A. Panen berapa? Sekian. Mau dibuang berapa? Sekian. Ditor sekian kasih enggak? C. Lanjut gitu loh. Ulang lagi. Jadinya kita fair-fairan aja gitu loh. Namanya kerjasama kan harus transparan lah. Selisih paham tuh pasti ada, tergantung kita cara ngobrolinnya gimana. Nah, kadang kan orang udah ada masalah maunya ngindar. Kalau gua hadepin. Gitu loh. Semakin ada masalah semakin gua hadepin. Karena Semakin di situ- tertekan karena kan Oh, ya harus. semakin tertekan semakin lu hadapin kan. Semakin gua hadepin, mau nggak mau. Berarti lu prinsip semut ya, diinjek kayak gigit gitu. Iyalah. Kita kecil nggak apa-apa. Bener-bener. Jadi teman-teman ya, ini lu bisa apa ya gue bilang ya, bisa ngambil tadi kan gue udah pancing dia sampai dia bener-bener emosi loh Bray. Belum pernah ya gue lihat gue marah. Lihat gue emosi belum pernah kan. Wih ini nih, lo lihat ya bibir mukanya coba zoom, lihat zoomin ke kamera dah. Mukanya Rudy berubah loh. Tadi gimana pertanyaan gue gimana cuy? Agak Ya mancing adrenalin. Setidaknya kan dalam artian kita kan sehat gitu loh. Jadi banyak orang gini pengen kenal lu lebih dalam sementara lu kan tertutup nih. Makanya gue mewakili gitu. Siapa sih Rudy gitu kan? Iya kan, who is Rudy gitu. Inilah Rudy cuy. Aslinya gitu Ya, ya. gue belak-belakan istilahnya sama apa yang ngomong ini. Kalau memang ada kata-kata gue yang menyinggung kawan-kawan lah, foto gimana, ya memang gue kayak gini lah gitu loh. Kembalinya kasih penyaring lah. Kita nyeduh teh. Kalau kita ada saringan kita tahu yang jatuh ke bawah mana, yang nyangkut yang mana, harus kita saring lah. Iya. Lu kedepannya di sistem penjualan ini pengen bikin sistem kayak gimana cuy? Kalau gue gini, sistem Untuk Instagram ya. untuk Instagram gue pengennya buat jadi gini. Misal satu ikan nih, Nemo Cooper nih, jadinya gue buka slot ceritanya. Misalnya 10 slot, gua ini satu slot tuh ngisi 20.000, maksimal satu orang hanya boleh beli 2. Nah kan slot penuh nih, Ya, 10 gue undi nih, pakai spin tuh. ya spin. Yang keluar siapa nih? Red. Ya. Nah itu satu. Misalkan kembali lagi, kalau memang slot nggak penuh, gua akan ngembaliin uang itu sepenuhnya tanpa berkurang sedikit pun. Karena apa? Itu bukan hak gua. Kalau penuh ya. Kalau penuh, ibaratnya kalau memang nggak penuh, gua akan mengembalikan semua uang yang udah masuk. Karena itu bukan hak gua. Kembalinya gua usaha, gua nggak mau makan hak orang lain. Nah, ketika memang dia udah nggak usah dibalikin bang, ikut aja slot selanjutnya. Oke, nggak jadi masalah, gue ikutin. Mau pilih nomor berapa, monggo gitu loh.
Situ. Kenapa gue buat sistem kayak gitu? Karena gini loh, daripada maaf yang ngomong nih yang punya budget B1. Dan lu yakin tuh sistem sangat bagus emang? Ya soal bagus tidaknya tergantung ke si nanti yang ikut gimana sih. Kalau gue sih yakin. Ada nggak games lain dalam penjualan? Kayaknya di masa pandemi cupang ini apa ya, masa-masa demam cupang ini enaknya jual cupang tuh kayak sistem games ya. Iya, sistem games. Kita Depan- jadinya tidak tegang melakukan transaksi. Berapa kan lo? Gocap nih, gue bayarin. Gas. Kayak lelang itu orang tuh udah mulai agak ngeri karena mungkin sniper tuh sadis ya. Iya. Sniper. Sadis. Tadi. Tapi ada nggak istilahnya bagi mereka nih pemula? Lu pernah nonton nggak di mungkin gue share di YouTube gue bilang nama baik versus nama populer. Pernah lu Iya. tonton nggak? Nama karena banyak orang nanya ke gue, Bang Amos, gue ini nggak punya nama populer loh. Tapi setidaknya gue bilang lu punya nama baik, bener nggak? Iya, bener. Ya kan nama populer itu bisa dikalahkan dengan nama baik. Nama baik. Nah, pemula susah jual cupang, Iya. Bener. ya kan? Nah, apa istilahnya yang harus dia lakukan? Nah, jadi gini. Kalau pemula susah jual cupang, jadi setidaknya dia gimana? Gali ilmu lebih dalam lagi. Misalkan. Makanya nonton jangan di skip. Misalkan kayak gue nih, gue pemula, lu senior. Gue nggak ngerti cara jual gimana. Gue ngubungin lo. Bukan Misal kita hubungin lu, hubungin gua. Gua jawabnya cuma gampang, pensiun bro. Nah, itu satu. Cuman mental orang dua nih. Duh, ya. Ada yang dikatain udah pensiun mundur. Ada yang dikatain kalau gue dikatain pensiun mundur, gue cari ilmu yang lain lagi. Ya karena gua dulu waktu sama nyokap gue ya, sama bokap gue, orang tua gue kan keras cuy. Ya kan, orang tua gue keras ketika gua nyerah. Ya udah gue bilang mati aja kata nyokap. Yang ada kan gua malah makin semangat. Iyalah ya harus. Nah itu dia, artinya apapun kayak motivasi bahkan masukan ya mental aja kalau lu nggak istilahnya terima itu. Iyalah kembali ke kita lah semua itu. Ya. Kita nih ada filter loh, ada protect loh. Ada Masa gini, gue kayak gini masa lo diem aja kan nggak mungkin, pasti kayak gini. self defense ya. Nah itu loh, kita protect. Berarti lu Sadar mempelajari kok. tentang itu dong. Mempelajari self protect dia. Critical area. Emang babi Rudini ya. Anjing bukan babi. Jadi teman-teman ya, gila ya, kita istilahnya udah bahas itu dalam banget ya kan. Cuman visi misi lu ke depan apa nih, Ro? Visi misi. Yang belum lu capai sampai dari hidup lu. Gue pengen istilahnya gimana ya? Jadiin untuk kota ini ya. Kota Metro ini. Jadinya orang-orang yang maaf yang ngomong dia punya kalian cuma tidak tersalurkan, iyalah salurkan. Jadi maaf yang ngomong nih, ketika memang ya dinas perikanan lirik nih misalkan, daripada mereka ngerogoh uang kantong buat kolam, lebih baik istilahnya anggaran dinas tuh diturunkan loh. Ini loh, karena kan anggaran tuh setiap tahun turun nih. Nah disitulah jadinya uang yang di kantong pribadi itu bisa untuk kebutuhan yang lainnya, misal yang udah berkeluarga untuk kebutuhan dapurnya, yang punya anak buku lah, tas lah, lebih bermanfaat kayak gitu loh. Karena negara juga kan turunin anggaran dong. Ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dalam kita bahas negara, bro. Nah makanya itu setidaknya Politik cupang nih. Iya. Ya luar biasa ya kan. Jadi Ruth, ada nggak satu hal yang pengen lu tanyakan ke gua? Kalau gua sih, kenapa lo sampai saat ini keliling ke sana kemari masih bisa bertahan mental lo untuk ngevlog? Because I'm happy. Because I'm happy. Tapi gue pernah loh, Red. Gue curhat sama lo ya. Gue pernah satu titik di mana gue moodnya hilang, Ruth. Ya. 2 minggu. Gue nggak mau kemana-mana, Ruth. Gua ketawa nggak? Iya, mood gue hilang. Iya kan? Tapi balik lagi, kenapa ya, istilahnya gue maju lagi gitu kan? Padahal kameramen gue ngomong, ayolah ya kan, dia kan paling semangat ya kan. Satu titik di mana? Karena kan gini, Bro. Kita nih sama aja kerja, cuy. Iya, kerja kita. Mau nggak mau kan kita harus memberikan yang terbaik di Bener. kerjaan. Menghibur orang tuh setengah mati. Gua setengah mati, kita pasang-pasang. Kenapa gue bertahan dalam vlog cupang? Karena ada lu orang.
Ya kenapa gue juga bertahan? Karena ada motivasi dari lo. Berarti kita saling menutupi ya. Ya itulah makanya. Ya kan. Jadi ini ya termasuk Rudy ini bukannya menjilat ya kan, tapi menjadi panutan, terutama ya gua tuh ngeliat dia survive-nya ini sampai sekarang ini punya ide-ide kreatif ya kan, asli ya kan. Ketika gue lihat itu yang cara sistem penjualan lu menggunakan games itu kan samanya kayak gua pakai mystery box. Iya ya. benar-benar paham. Kayak keren gitu ya kan. Iya. Ya, itu mungkin teman-teman saat ini belum ngecun gimana sih sistem penjualannya Iya, Rudy benar. dan gimana sih cara ngikutnya, karena ikutan apa beli cupang di Rudy itu nggak seperti lu milih cupang terus lu beli, enggak, ini ada gamesnya, Jadinya ada tantangannya lah. lebih seru coy. Lebih seru. Ya kan, jadi misalnya ada sistem nih A B C D F G, ada 5 cupang nih, ada 1 cupang, ini nama lu nanti diputer ting ting ting, nah ini yang terakhir set, ini lu yang menang. Jadi ada gamesnya itu menarik. Memang mungkin ada yang nanti bilang, Ruth lu ngikutin cara orang lain. Siapa cara? Banyak ya, salah satunya kayak misalnya Dindong. Kita kan di sini usaha nih, Iya. harus kreatif mungkin. Iya benar. Tergantung kita. Apa yang ngomong gini. Kita sama-sama jual es nih. Ya. Jual es 5.000. Gua nih ya. Gua 2.000. Sama juga 5.000. Oh, 5.000. Cuman bahasanya beda. Manis, menyegarkan, penghilang lapar. Lebih banyak yang dicari yang mana? Yang menyegarkan. Dah. Jadi balik lagi ya, berarti kita sebagai seller itu nggak hanya minja aja. Ya banyak sih sekarang orang tuh kayak Ya, jadi tadi seller lah. juga dia juga jadi istilahnya petani juga. Akhirnya telat ngejarnya. Sebenarnya bukan telat. Nah, Karena mereka berpikirnya, aduh, gua nggak bisa nih, ketinggalan nih. Coba mereka berpikirnya, aduh masa nggak bisa? Bisa lah, mau nggak ya, mau lah. harus berpikirnya teman-teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman ketika ada sesuatu yang terbaru, teman-teman harus ciptain yang terbaru. Makanya di dunia Jepang tuh nggak bisa kayak monoton cuy. Nggak bisa dong. Semua upgrade kan, Nggak dari bisa. cara penjualannya, dari sistemnya, dari ikannya pun upgrade. Makanya sama aja kayak kita hidup di dunia lah. Iya. Kalau udah tahu bakal masuk neraka masuk, enak kita mati aja udah selesai kan Iya. gitu. Makanya gue bilang teman-teman bisa pelajari kreatifnya Rudy nih ya kan. Wah, kemarin gue minta maaf ya. Pas lu ke Jakarta kan lu ngechat gue ya. Nah, Bos lu di mana? Gue udah balik ke sini lalu di kan Jakarta. kurang ajar bajingan emang. Gue udah di Gua udah kapal. sampai sana. Jadi dia ke Jakarta cuy ya kan sama teman-teman. Bos lu di mana? Gue udah di Medan Lampung cuy. Itu gue lupa lu ngechat itu. Gue lagi di atas kapal lagi ngomong dengerin musik Kan bangke DJ. emang. Mau dimainin malah pergi. Suwe. Ya karena kan udah tanggung jawab kerja cuy. Iyalah bener lah, kita profesionalitas Profesional dong. ya kan. Hampir dipecat. Nggak apa-apa, jualan cupang. Enggak, bercanda itu, bercanda. Memang istilahnya gue pengen istilahnya mewakili ini loh. So istilahnya gue mewakili kepada teman-teman gue yang di sini. Yuk, di sini kan gue ngebangun jembatan juga. Iya, niat lo baik lah. Ya, gue ngebangun jembatan. Banyak poin plus di lo. Minusnya gue gendut. Itu nanti. Oh iya, benar-benar. Istilahnya. Ya artinya gue pengen ngebangun istilahnya relasi jembatan. Setidaknya ketika gue nggak bisa bantu secara langsung, biarkan mereka-mereka yang mampu yang benar membantu. lah, benar itu harus. Karena kan kemampuan orang terbatas cuy. Terbatas, beda-beda kapasitas. Maka Tuhan tak terbatas. Ya, Kalau udah terjun ya kan. Itu dia. Apa sih nggak mungkin? Iya bener. Kamu sih bisa jadi kurus. Amin ya. Amin, kan iya lah. Siapa yang tahu coba? Luar biasa, thank you banget ya atas istilahnya sharing-sharing lo nih. Siap, gue juga bakal makasih banyak lah. Iya. Makasih banyak lah. Mungkin next podcast kita nanti bisa undang siapa itu orangnya ke sini dan nanya bisa lu sama gue gitu kan. Kalau Ya gue kan? nggak bisa nanya, bisanya ngejawab. Wow, bebas ya kan. Bisanya ngejawab doang. Ya buat istilahnya co-host sih. Nah, jadi gini bang, Tuhan kasih pertanyaan ke gue, ya gue jawab. Jawabannya apa ya? Usah. Enggak, maksudnya di next podcast. Oke, Next siap. podcast ya kan. Ini tempat juga enak banget ya kan. Ya, beginilah lah kadarnya lah. Ya siapa-siapa untuk istilah kita bahas tentang genetik, tentang apa di Ya, podcast ini. bisa benar. Ngobrolin berjam-jam. Yang penting apa ya? Bisa kita membagikan sesuatu hal yang positif sih Benar. sama teman-teman yang menonton subscriber Amos TV gitu kan. Oke, Dan siap. bahkan
dengan gua di sini juga istilahnya lu juga ada, terus teman-teman yang lain juga ada, jadi akhirnya bisa memberikan motivasi, bisa sharing bukan motivasi sih, karena kita di sini kan sama-sama belajar cuy. Oke, sama-sama lah, nggak ada Dan setiap pengalaman orang beda-beda, betul nggak? Perjalanan beda-beda juga. Dan kita juga pengen tahu pengalaman orang tuh bagaimana dalam menghadapi segala situasi, itu keren banget ya kan. Ya itu mantap itu. Ya. Itu juga bisa buat pembelajaran buat kita juga. Ya, bener. Jadi Ya, kita tidak stuck di situ aja loh. Makanya guru gue pernah bilang gini, pengalaman lu adalah guru terbaik. Iya. Pengalaman orang lain adalah guru juga terbaik buat lu. Jadi kita ambil kedua pengalaman itu menjadi guru paling terbaik buat kita, ya kan? Kira Jadi- gua guru kencing berlari mulut kencing. Oh enggak. Itu gue pernah ikut seminar cuy itu gua. Gue pernah ikut seminar tentang apa ya? NLP, Neuro Linguistic Programming ya. Itu seminar itu dibahas kayak gitu. Pengalaman orang lain itu sangat berharga. Itu Menjadi sangat guru. berharga banget. Iya kan? Bukan pengalaman diri sendiri aja Iya. loh ya. Jadi untuk kita itu harus bisa pelajari pengalaman orang lain. Itu harus, karena kita itu gimana ya? Nah, Secara nggak langsung mensuges ini kita, Ya. loh, pola pikir kita gitu. ya mensugesti pola pikir, mensugesti mindset, merubah juga ya kan Nah. tatanan bumi di Iya, otak. tatanan budi. Jangan kuat. Tatanan dunia hancur. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bisa istilahnya ikutin juga, kita juga sering live di Instagram juga ya Ruth ya. Siap. Ya kan, karena apa namanya, dengan sistem games-gamesnya lu nih, ya kan menarik cuy. Ya. Kemarin tuh iseng-iseng lu kan live nih ya kan, juga temenin temenin. Makanya gue bilang, kayaknya ide kreatif tuh lahir tanpa perencanaan. Iya, memang benar tanpa perencanaan. Justru yang direncanakan banyak yang gagal. Karena gini, suatu perencanaan itu kan pasti berharap. Iya. Berharap tuh kan mengecewakan. Iya, iya. Jadinya nggak usah berharap, jalan aja. Oke Ruth, thank you banget ya Oke, atas siap. waktu lu ya teman-teman ya. Salam pemersatu Beta Indonesia.